Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang bersuka cita bersama-sama berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang tetap hidup sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu mari angkat dua-dua tangan umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari bawa hati yang menyembah, bawa hati yang bersuka cita, katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Oh terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami, buat setiap berkat-Mu, buat setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan setiap umat-Mu. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai sepanjang hidupku. Bersama Tuhan katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Bersama yang datang, hanya dekat Allahku, Allahku, rasa tenang. Bersama-sama umat Tuhan, dengan ucapan syukur katakan, Kau sertai jalan sepanjang hidup kami Yesus, sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah perlindungan, Kaulah perlindunganku. Amin. Keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Rasakan hadirat Tuhan bekerja hari ini. Yes. Biar kasihnya mengalir atas setiap kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Lebih lagi angkat pujian dengan dua-dua tangan bersama. Ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Bersama-sama dengan iman yang besar katakan, kami ingin selalu bersamamu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Bersama bawa hati, bawa pujian dengan baik umat Tuhan katakan, dalam hidupku sungguh indah bersamamu. Dengan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sorak-sorai kemuliaan paling mulia buat Raja di atas segala raja, yang telah bekerja dahsyat, yang telah bekerja luar biasa buat setiap kehidupan umatnya di tempat ini. Oh sembah Dia, worship Him, worship Jesus. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Worship Lord. Yes. Mari bersama-sama umat Tuhan masuk ke dalam hadiratnya. Oh, tenggelam dalam kasih-Nya. Lebih lagi sembah Dia berbahasa bersama-sama umat Tuhan. Jesus, we worship You, Lord. Jesus, we worship You, Lord. Lama-lama tak kira apa ya we worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. Bersama-sama umat Tuhan katakan, oh, come on everybody, sing together. Here I am to worship, then to bow down. We worship You, Lord, we worship You, Lord Jesus. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing together. Well, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it
bow down. Here I am to, yes, because you're my God. Everybody sing it together. You're altogether worthy. Oh, see, here I am to worship. Yes. Ini yang ingin kami katakan hari ini Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap kehidupan kami. Yes, yang terbaik bersama-sama umat Tuhan. Angkat pujian ini bersama, katakan Here I am, so here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. We're all together worthy, all together worthy, all together wonder. Yang terbaik, yang kita bersama katakan Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. We're all together worthy, all together worthy, all together wonder. You're all together, you're all together lovely, all together worthy, all together you're all together lovely, all together worthy, all together Berikan tepuk tangan yang terbaik sekali kepada buat Tuhan kita di tempat ini. Namanya Yesus. Sorak-sorai haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir atas kehidupan kami Tuhan. Bahkan Tuhan hari ini kami mau jadi berkat, yang mau jadi terang dalam kehidupan kami. Kami percaya undang Roh Kudus hadir atas setiap umat-Mu di tempat ini. Kami mau mulai Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, bersorak-sorai buat kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan yang bersuka cita bersama-sama katakan haleluya. Sekali kita tepuk tangan paling lebar buat Tuhan kita di tempat ini. Yang percaya dan bersyukur buat Tuhan kita, bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Oh, come on church. Woo! Yeah. Sing. Hey, hey. Bersama-sama berikan pujian ini. Yang bisa bersuka cita dengan ucapan yang terbaik, katakan, say, hey. Na 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 na. Bersama-sama sekali lagi. Na 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 na. Ucapkan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu dapat kesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Bersama tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau bersama kami melompat bagimu, sebab rahmat-Mu dan setiap hari. Umat Tuhan katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Katakan siap memuji Tuhan sekali lagi bersama. Say na 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 na. Katakan haleluya, haleluya, ku
bersama. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana umat Tuhan? Di atas gunung dan di dalam samudra. Dua-dua tangan. Tanganku Tuhan padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku memohon bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Yang terbaik bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya berselamanya kasih setia-Nya yang terbaik menunjukkan. Umat Tuhan saja katakan, bersyukurlah kepada Tuhan yang terbaik dengan sukacita. Thank you Lord Jesus. Hey, hey. Bersama-sama lebih lagi di tempat ini. Siap menari melompat buat Tuhan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Amin. Kasih setia-Nya. Na 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 na. Hey na na na. Hey na na na. Yang terbaik segala lagi buat Tuhan kita. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Segala kemuliaan balik lebih lagi buat Tuhan kita. Mau memuji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi? Kalau mau bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Mari bersama umat Tuhan. Hey. Siap melompat buat Tuhan kita. Hey, hey, hey. Yang percaya Yesus kekuatan dalam kehidupan kita. Bersama-sama pujikan pujian ini. Siap umat Tuhan bersama. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Bersama. Takkan gentar langkahku, sebab Ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Bersama katakan lembah yang telah kami lewati. Lembah yang telah kami lewati. Sebab Engkau sertaku. Sebab dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Bertepuk tangan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari umat Tuhan, namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa, berkuasa selalu. Yang terbaik buat Tuhan kita. Dengan Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkah kami. Umat Tuhan dengan iman yang besar bersama. Bawakan tanganku di saat ku jatuh. Sebab Kaulah sumber kuatku. Dua-dua tangan yang terbaik dong bersama. Lembah yang gelap aku lewati. Oh, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
angkat tanganku. Yang terbaik kami berikan buat Engkau, Raja kami. Amin. Bersama-sama yang terbaik. Bersorakan haleluya, namamu berkuasa surga bumi. Oh, Tuhan tanganku, sebab Kau hebat. Amin. Berkuasa selamanya. Saya terlalu percaya bahwa siang hari ini sungguh-sungguh kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya bahwa tidak pernah ada kasih seperti kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, katakan amin. Makasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Oh. Sebelum mengangkat pujian ini, kita mau menyembah Dia. Kita mau masuk dalam dimensi penyembah yang lebih dalam kuasa Roh Kudus. Panggil nama Yesus, Yesus. We worship you, Lord Jesus. Oh, awake my soul, awake my soul. We worship. Worship you, I live, Jesus. Worship you. To worship you, Jesus, God. I live to worship you. Oh, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live.
sing together. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Yes. Oh, oh, oh. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you, Lord. Worship you. One more time, say to worship, to worship, to worship you, to worship you. Everybody sing from your heart. Nyanyikan pujian dari dalam hati bersama, katakan to worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you, to worship you. Say to worship you, worship you, to worship you, Lord. Oh, to worship you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. Naikkan pujian ini. Pujian ini berkata, tinggikan namanya setiap umat Tuhan bersama, katakan to worship you, I live. To worship you, I live, I live. To worship you, to worship you, I live. To worship you, I live, I live. To worship you. Oh, come on. One more time, sing to worship you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live, I live. To worship you, to worship you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. Yes, God, Jesus. Tuhan bawa setiap hati, bawa setiap doa bersama, katakan yes, Jesus, we worship you. One more time, sing Yes, amen. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you, Lord. I worship you. Sing, I worship, I worship, I worship. I worship you. Sing, I worship you, Lord. I worship you. I worship you. Lagi, modal bersama dengan I worship you. I worship you.
sedang bekerja hari ini. Biarkan Roh Kudus dimanapun saudara berada. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ora basyikir, ora basyikir. Mari sekalian. Mari teman saudara, Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman hari ini. Terima kasih buat darah-Mu yang menebus hidup kami. Terima kasih oleh kematian-Mu di atas kayu salib. Dahulu kami adalah anak-anak kegelapan, tapi hari ini kami adalah anak-anak terang. Amin. Kami adalah anak-anak terang. Yes. Kami adalah anak-anak terang. Amin. Karena itu Tuhan, biarlah hidup kami menyenangkan hati Yesus. Hidupku mengenali firman-Mu. Sama-sama katakan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi katakan. Mengenali firman-Mu. Yes, God. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan hidup kami memanifestasikan firman-Mu. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman. Urapi semua umat-Mu, semua jemaat-Mu di mana mereka berada. Biarlah Roh Kudus ambil alih, insapkan kami akan dosa. Roh Kudus insapkan kami akan kebenaran. Roh Kudus insapkan kami akan penghakiman. Bahkan Roh Kudus menuntun kami hari ini ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sampaikan isi hati-Mu. Yes. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat kepada kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk.
Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kurang mantap, Shalom. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya memberikan judul khotbah hari ini, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Haleluya. Maka saudaraku, Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah sebuah keuntungan. Walaupun saudaraku dalam suratnya dalam kepada jemaat Filipi dia berkata, sebab beberapa orang menjadi seteru salib Kristus. Saudara boleh melihat sebentar dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 17. Mari Roh Kudus menjamah saudara hari ini sementara saudara dengarkan firman Allah. Filipi 3 ayat 17. Tuhan mau saudara diberkati Tuhan. Filipi 3 ayat 17. Haleluya. Filipi 3 ayat 17. Ya. Saudara-saudara, Saudara-saudara, ikutilah teladanku Paulus berkata, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Rasul Paulus berkata, perhatikanlah mereka. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat selanjutnya 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, ya, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. saudaraku, jarang sekali Paulus menangis, tapi dalam hal ini Paulus harus menangis dan berkata, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. saudaraku, banyak orang yang hidup menjadi musuh, menjadi seteru salib Kristus. Kenapa mereka menjadi musuh Kristus? Ayat 19 dijelaskan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Gereja Tuhan, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, maka hari ini saya memberikan tema, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Selalu berkali-kali saya sampaikan, apakah hidupmu sama sebelum dan sesudah engkau terima Yesus? Apakah perkataanmu sama, tingkah lakumu sama, cara berpikirmu sama sebelum dan sesudah engkau terima Yesus? Kalau sama, saudaraku, ada yang salah dalam pengiringan saudara kepada Yesus. Maka kita boleh melihat dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ada perbedaan yang nyata sebelum dan sesudah Anda terima Yesus. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8 dengan judul hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Gereja Tuhan, Alkitab berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Saudara dan saya, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terus, sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Maka saudaraku, Yesus datang bukan membawa agama yang baru, tapi Yesus, dia membawa sebuah perbedaan yang bisa dijamah, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Saya ulangi, Yesus datang bukan membawa agama yang baru, tapi Yesus membawa jalan, Yesus membawa kebenaran, Yesus membawa kehidupan. Maka saudaraku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudaraku, kalau saudara mengakui atau saudara menyebut diri Anda sebagai anak-anak terang, saudaraku, Alkitab menjelaskan dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua, tanda bahwa Anda adalah anak-anak terang. Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2.
Yes. Dan hiduplah di dalam kasih, Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudaraku, tanda yang pertama bahwa Anda adalah anak-anak terang adalah bahwa kemanapun saudara pergi, saudara selalu membawa damai. Maka ucapan Yesus, ucapan berbahagia, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka lah yang disebut anak-anak Allah. Saudara boleh menyebut diri Anda pelayan Tuhan, tapi kalau kemana-mana khotbahmu selalu membuat orang supaya bermusuhan, Anda bukan hamba Tuhan. Maka saudaraku, ada banyak orang saudaraku terlalu mengagung-agungkan dirinya, terlalu menganggap gerejanya lebih daripada yang lain. Anda harus bertobat hari ini. Haleluya, katakan amin. Karena kita adalah tubuh Kristus, katakan haleluya. Tentu tidak sama, fungsinya tidak sama, tetapi tujuannya sama, adalah supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Maka saudaraku, Matius 5 ayat 9, ini adalah tanda yang pasti bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9, haleluya. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Gereja Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudaraku, tandanya Anda anak Allah bukan saudaraku gerak-gerik saudara, bukan manifestasi saudara. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Bukan bahasa roh saudara, bukan tepuk tanganmu yang keras, bukan. Tetapi saudaraku, kemanapun Anda pergi, Anda seperti kapal saudagar, di mana banyak orang menunggu-nunggu, bahkan menantikan saudara. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka saudara ulangi lagi baca Matius 5 ayat 9. Ini khotbah Yesus di bukit. Matius 5 ayat 9. Gereja Tuhan, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maka saudara yang diberkati Tuhan, sesuai dengan judul khotbah hari ini, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Di kantor, orang mengenal Anda seperti apa. Dalam dunia pelayanan, saudara dikenal seperti apa. Gereja Tuhan, Alkitab berkata dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua, hendaklah kita hidup di dalam kasih, bukan kebencian, bukan amarah, bukan pertengkaran, tapi saudara dan saya hidup dalam kasih. Ayat yang ketiga, baca Efesus 5 ayat 3. Amin. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun, saudaraku, jangankan dilakukan, disebut saja pun, jangan di antara kamu. Terus lanjutkan. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, Paulus berkata, disebut saja, tidak pantas, tidak layak. Apalagi saudaraku sampai Anda melakukannya. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka tadi pagi saya sampaikan di ibadah doa fajar, salah satu alasan beberapa orang Kristen tidak bisa lepas dari dosa adalah karena hatinya sudah lagi tidak dipenuhi oleh kasih kepada Tuhan. Maka pentingnya hari-hari ini gereja Tuhan, engkau harus kembali kepada cinta mula-mula. 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 Engkau harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Katakan haleluya. Maka saudaraku, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Tanda yang pertama, Anda terang di dalam Tuhan, artinya kemanapun saudara pergi, Anda membawa damai, Anda penuh dengan kasih. Dan yang kedua, dikatakan saudaraku, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Yang kedua saudaraku, tanda bahwa Anda adalah terang di dalam Tuhan, kemanapun saudara pergi, saudara membawa kekudusan Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka saudaraku lihat khotbah Yesus di bukit. Haleluya. Matius 5 ayat 8. Saudaraku, ini adalah khotbah-khotbah Yesus di mana orang Kristen harus melakukan ini. Katakan haleluya. Matius 5
Haleluya. Ayat yang ke-8. Matius 5 ayat 8. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, Berbahagialah orang yang suci hati. karena mereka akan melihat Allah. Gereja Tuhan, ulangi lagi yang mantap, keras, haleluya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, Berbahagialah gereja Tuhan yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. karena mereka akan melihat Allah. Maka saudaraku dengarkan, salah satu tanda yang seharusnya Anda miliki bahwa Anda berjumpa dengan Yesus, tanda ini tidak boleh hilang sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang, bahwa engkau tidak pernah kompromi dengan dosa. Katakan haleluya. Engkau harus berjalan dalam kekudusan. Engkau harus berjalan dalam kekudusan. Engkau harus berjalan kekudusan. Karena Allah memanggil kita bukan untuk cemara. 1 Tesalonika 4 dimulai dari ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Haleluya. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Amin. Akhirnya, saudara-saudara, gereja Tuhan, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu haleluya, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Saudaraku Rasul Paulus berkata, aku nasihatkan kamu di dalam Yesus Kristus. Kamu telah mendengar dari kami Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup, bagaimana kita harus hidup supaya berkenan kepada Allah. supaya berkenan kepada Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perlu Anda memikirkan hari-hari ini, apakah saudara berkenan kepada Tuhan? Katakan haleluya. Karena ada satu pengajaran sekarang yang berkata tidak perlu kesalehan kita, sudah cukup kesalehan Kristus di atas kayu salib. No, Alkitab berkata, setelah engkau menerima kesalehan Kristus, maka kesalehan yang sama itu harus ada, dirasakan di keluargamu, dirasakan di gerejamu, dirasakan di kantormu, dimanapun saudara berada. Katakan haleluya. Katakan amin. Kurang mantap, katakan haleluya. Terus lanjutkan lagi. Hal itu memang telah kamu turuti, Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak ada jalan lain yang bisa mempertahankan kekudusan saudara. Hanya dua hal. Pertama dengan doa. Yesus berkata berkali-kali kepada murid-muridnya, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Maka saya beritahu saudara, orang Kristen yang sudah tidak berdoa, Anda boleh cek seperti apa kehidupannya. Saya ulangi, gereja yang sudah tidak berdoa, Anda boleh cek seperti apa kehidupannya. Saudaraku, hanya doa yang bisa menjaga saudara daripada segala yang jahat. Katakan amin. Kemudian Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Hanya dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan yang menjaga Anda dari segala yang jahat. Firman itu yang menguduskan saudara. Katakan haleluya. Lanjutkan ayat selanjutnya. Haleluya. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Amin. Terus lanjutkan. Karena inilah kehendak Allah, Inilah kehendak Allah, pengudusanmu, pengudusan saudara. yaitu supaya kamu Gereja Tuhan supaya saudara, menjauhi percabulan, Alkitab berkata jauhi segala percabulan, kecemaran. Terus supaya kamu masing-masing supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Anda harus mengerti salah satu yang iblis hancurkan di akhir zaman adalah pernikahan. Maka dengarkan gereja Tuhan, Anda suami-suami, jaga pernikahan saudara dengan doa dan dengan firman, dengan doa, dengan firman, dengan doa, dengan firman, dengan doa, dengan firman Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Katakan haleluya. Terus lanjutkan lagi, haleluya. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, Bukan di dalam keinginan hawa nafsu. seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Langsung ayat 7, perhatikan baik-baik. Ayat 7, Ayat yang ke-7. Allah memanggil kita Gereja Tuhan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, bukan melakukan apa yang cemar, melainkan melainkan apa yang kudus. apa yang kudus. Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara bukan untuk berbuat cemar, bukan untuk berbuat cemar, bukan untuk berbuat cemar, tapi Allah memanggil gereja Tuhan untuk berbuat kudus. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Katakan haleluya. Maka saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ayat selanjutnya baca haleluya. Karena itu,
Karena Siapa itu, yang menolak ini? siapa yang menolak ini? Bukanlah menolak manusia, Bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah melainkan menolak yang Allah. telah memberikan juga Terus, Roh-Nya yang kudus kepada kamu. amin. Terus lanjutkan lagi. Tentang kasih persaudaraan, Langsung ayat 8, Efesus 5 ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik, Efesus 5 ayat 8. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Sesuai dengan tema khotbah hari ini, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8 baca. Haleluya. Efesus 5 ayat 8. Amin. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, Gereja Tuhan kita dahulu adalah kegelapan. tetapi sekarang Tetapi sekarang, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Anda adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya ingat saudaraku 21 Desember 97, saya dipanggil Tuhan di terminal Pematang Siantar. Waktu saya duduk di kelas 2 SMA. Dan saudaraku, hari-hari saya setiap pulang sekolah, saya pasti ke terminal sebagai pedagang asongan. Saya tidak menyangka kalau hari ini saya bisa seperti hari ini. Tapi saya beritahu saudara, hidupmu bisa berubah karena Yesus, karena Roh Kudus dan firman Allah yang dahsyat diam di dalam saudara. Dan keluarga saya boleh melihat itu. Keponakan-keponakan saya bisa melihat itu. Jadi saudaraku, hidup yang berubah itu bukan tidak mungkin. Hidup yang berubah adalah sebuah kepastian di dalam Anda mengiring Yesus. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka saudaraku, ayat 9 lanjutkan. Karena terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 11. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11 lanjutkan. Janganlah turut mengambil bagian Gereja Tuhan jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan itu. Langsung ayat 10, ayat 14, langsung 14. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan, Gereja Tuhan, angkat tangan saudara, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. akan bercahaya dalam kamu. Ulangi lagi, haleluya, 14. Itulah sebabnya dikatakan, Gereja Tuhan di akhir zaman ini, bangunlah hai kamu yang tidur, Gereja Tuhan bangunlah dari kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya beritahu saudara, kalau Anda hidup dalam dosa, sebenarnya engkau sedang mati secara rohani. Saya ulangi sekali lagi, khotbah ini keras. Kalau hari-hari ini engkau hidup dalam perzinahan, engkau hidup dalam percabulan, engkau hidup dalam dosa, engkau adalah orang yang mati secara rohani. Dan dibutuhkan kerendahan hati dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Engkau mengakui itu di hadapan Tuhan, supaya Roh Kudus membangkitkan engkau hari ini. Firman Allah membangkitkan engkau hari ini, supaya Kristus itu bercahaya, Kristus itu bercahaya, Kristus itu bercahaya, Kristus itu bercahaya. Dan waktu Kristus bercahaya, Bapamu di sorga akan dipermuliakan. Haleluya. Maka Injil Matius pasal yang kelima, tahan dulu ini sebentar. Pentingnya saudara dan saya kembali kepada panggilan kita yang semula, bahwa Anda dan saya bukan hanya untuk disembuhkan, pulihkan lalu Anda terhilang, tapi Anda dan saya, kita punya tanggung jawab yang besar di bumi ini. Anda dan saya adalah garam dunia, dan Anda adalah terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 baca. Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Gereja Tuhan, perhatikan ini jarang dikhotbahkan. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Dengan apakah ini diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang. Saudaraku, dengarkan baik. Waktu Anda menjadi garam, Anda jadi terang, engkau akan terus naik. Tapi waktu engkau tidak lagi menjadi garam, atau mungkin Anda garam tapi sudah tidak berfungsi, engkau akan diinjak-injak, hidupmu akan diinjak-injak, bahkan mempermalukan nama Kristus. Katakan haleluya. Maka saudaraku, hari-hari ini berapa banyak orang Kristen bukan menjadi berkat, tapi nama Kristus menjadi malu, oleh karena tingkah lakunya, oleh karena perbuatannya yang sangat mempermalukan bagi orang-orang dunia. Saudaraku, dengarkan ini.
Jangan sampai orang dunia, saudaraku, memberikan image yang negatif bagi gereja Tuhan. Oleh karena tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Katakan amin. Katakan haleluya. Ayat 14 lanjutkan. Kamu adalah terang dunia. Gereja Tuhan Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung. Dengarkan saudara, waktu Anda terang dunia, dengarkan, engkau akan terus naik dan terus naik. Alkitab berkata, kota yang di atas gunung terus Tidak mungkin tersembunyi. tidak mungkin tersembunyi. Haleluya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana Yusuf seperti kota di atas gunung. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego seperti kota di atas gunung. Bagaimana Daniel sekalipun di kota pembuangan seperti kota di atas gunung menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Katakan haleluya. Terus lanjutkan lagi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, Tidak mungkin Bapak Ibu orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, lalu diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam sehingga rumah menerangi itu. semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya Gereja Tuhan, demikianlah hendaknya. terangmu bercahaya di depan orang, Hari ini terangmu bercahaya. Terus supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu mereka melihat perbuatan saudara yang baik itu dan memuliakan Bapamu yang di surga. dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin. Kurang mantap, katakan haleluya. Maka hari ini saudaraku, dengan cepat kita akan melihat ada orang-orang yang berbuat baik sehingga Bapa di surga dipermuliakan. Katakan haleluya. Daniel pasal yang ketiga ayat 28. Saudaraku, tokoh yang pertama. Saudaraku, kalau Anda berbuat baik, kalau Anda penuh Roh Kudus, kalau Anda sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Anda lihat raja-raja akan menyembah Tuhan, bos-bos akan menyembah Tuhan, karena mereka melihat Anda bukan Kristen biasa, Anda bukan Kristen KW-KW, tapi Anda adalah Kristen yang radikal. Anda menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Daniel 3:28, haleluya. Daniel 3 ayat 28. Daniel 3:28, haleluya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudaraku, Raja Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya Ia telah mengutus dan malaikatnya melepaskan hamba-hambanya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. kecuali Allah mereka. Terus lanjutkan. Sebab itu aku mengeluarkan perintah Raja Nebukadnezar berkata, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, setiap orang dari bangsa, suku suku bangsa, atau bahasa manapun atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan terhadap Abednego Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal akan dan dipenggal-penggal rumahnya dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, wow, lanjutkan lagi. karena tidak ada Allah lain Haleluya. yang dapat Tidak melepaskan. ada nama Allah lain yang dapat melepaskan. secara demikian itu. Secara demikian itu. Terus lanjutkan lagi. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. haleluya. Maka tadi kita berkata, kalau saudara menjadi garam dan terang, dengarkan saudaraku, angkat tangan saudara. Anda akan terima promosi yang dari Tuhan. Saudara akan terima promosi yang dari Tuhan. Saudara akan terima promosi dari Tuhan. Sehingga hidupmu seperti kota yang terletak di atas gunung. 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 Selalu saya katakan saudaraku, kalau Anda hidup dalam dosa, gak ada ubahnya Anda seperti lalat. Gampang dipukul. Tapi waktu engkau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, engkau seperti singa dari Yehuda. Katakan haleluya. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Waktu engkau berhadapan dengan kuasa kegelapan, tidak ada satu setan yang bisa menjamah engkau. Tidak ada satu kuasa kegelapan yang bisa menyentuh engkau. Kenapa? Karena engkau penuh roh, engkau penuh dengan firman Allah. Bahkan Anda akan mengalami angel ministry. Ada malaikat Tuhan yang menolong saudara. Ada malaikat Tuhan yang menolong saudara. Tapi saudara, kalau Anda hidup dalam dosa,
malaikat gak mau kawal saudara. Karena malaikat itu tiap hari ketemunya dengan Bapa yang hidup dalam kekudusan, Bapa yang hidup dalam kekudusan, dan Bapa yang hidup dalam kekudusan. Katakan haleluya. Maka lihat waktu Sadrak Mesak Abednego dibuang ke dapur api, masuk 3. Tapi setelah masuk 3, di sana ada 4. Karena ada malaikat Tuhan yang ada di sana. Gereja Tuhan dengarkan hari-hari ini, jangan pernah kompromi sekalipun nyawa taruhannya. Saya ulangi, jangan pernah kompromi sekalipun nyawa taruhannya. Karena saya percaya waktu engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup saudara. Katakan haleluya. Daniel pasal yang ke-6, lihat Alkitab saudara. Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 29. Kita akan melihat waktu saudara menjadi terang, waktu saudara menjadi garam, maka hidupmu akan seperti kota yang terletak di atas gunung dan menjadi berkat bagi banyak orang. Daniel 6 ayat 26 baca. Daniel 6 ayat 26. Yes. Kemudian Raja Darius mengirim surat Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Terus lanjutkan. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bertambah-tambahlah kesejahteraanmu ya Daniel. Bersama ini kuberikan perintah Raja Darius berkata, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, wow, Raja Darius berkata, di seluruh Babel ini, di seluruh kerajaan yang kukuasai ini, orang harus takut dan gentar orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, Sebab dia adalah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Terus lanjutkan lagi. Dia melepaskan dan menolong, Dia melepaskan dan menolong. dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Wow, lanjutkan lagi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudaraku, Raja Darius mengakui dia yang melepaskan Daniel dari gua singa, dari mulut singa-singa. Terus Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada Dan- zaman pemerintahan Darius. Alkitab katakan Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman Darius. Terus Dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. bukan cuma Darius tapi Kores. Artinya di raja yang berbeda, siapapun rajanya, promosi selalu bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka saudaraku, kalau Anda berkata, Pak Pendeta, di kantor saya cuma 5 yang Nasrani, Pak. Saya bilang, Anda berbohong lagi. Saudaraku, Anda lihat Sadrak Mesak Abednego, Daniel ada di pembuangan, tapi mereka selalu seperti kota yang di atas gunung. Maka benar kata Alkitab, kamu adalah garam dan terang dunia. Waktu Anda menjadi terang dunia, Anda akan diangkat Tuhan seperti kota yang di atas gunung, seperti kota yang di atas gunung, sehingga bisnismu, masa depanmu, karirmu, pelayananmu, mungkin Anda masih muda, sekalipun Anda masih muda, Tuhan sudah mempercayakan banyak, sudah mempercayakan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup saudara. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka selalu saya katakan, dosa merusak kesehatanmu, dosa merusak dompetmu, dosa merusak jantungmu, dosa merusak hidupmu, dosa merusak pernikahan saudara. Tapi kekudusan menyembuhkan, memulihkan, memberkati hidup Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Kejadian pasal 41 ayat terakhir, setelah itu kita bersatu dalam doa. Kejadian pasal 41, saya berdoa hari ini saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, Saudara, lalu berkatalah Firaun di Mesir kepada pegawai-pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Terus Kata Fir'aun kepada Yusuf, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini oleh kepadamu, karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi tidak adalah orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. seluruh rakyat di Mesir akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, paling tidak hari ini kita belajar 3 tokoh
Ada tokoh Sadrak Meshach Abednego, ada tokoh Daniel, ada tokoh Yusuf. Saudaraku lihat, Yusuf dan Daniel itu berada di kota yang berbeda. Tak mendengarkan mereka dapat peninggian atau promosi yang datangnya dari Tuhan. Katakan haleluya. Saudaraku, kita akan akhiri 1 Petrus pasal yang kedua. Saya berdoa sebagai terang Tuhan, dimanapun saudara berada, biarlah Tuhan memberkati Anda dengan dahsyat dan luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11. Haleluya, haleluya. 1 Petrus 2 ayat 11. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Amin. aku menasihati kamu Yes. supaya sebagai pendatang dan perantau, Amin. kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik Gereja Tuhan, milikilah cara hidup yang baik dimanapun saudara berada. di tengah-tengah bangsa bukan Di Yahudi, tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. supaya apabila mereka memfitnah kamu Kalau ada orang memfitnah kekristenan saudara, terus sebagai orang durjana, sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. pada hari Ia melawat mereka. Siapa yang percaya waktu orang luar melihat perbuatan saudara yang baik? Ya. Orang-orang luar akan memuji Tuhan. Orang-orang luar akan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Biarlah kita hidup menyembah Dia. Sama-sama. Mari gereja Tuhan. Hidup kita hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Yes, God. More and more. Ayo semua menyembah, semua menyembah. Semua menyembah, semua menyembah. Mari gereja Tuhan. Jangan lagi hidup dalam dosa, jangan lagi hidup dalam kecemaran. Saya percaya untuk kau mengasihi Tuhan. Engkau tidak mungkin hidup dalam dosa. Ayo, engkau akan mudah meninggalkan dosa, meninggalkan kegelapan. Ayo, Alkitab berkata dahulu kita adalah anak-anak kegelapan, tapi hari ini
Kita bukan lagi anak-anak kegelapan. I worship you. Angkat tangan saudara. I worship you. Lambaikan tangan saudara, more and more. I worship you. I worship you. Oh Jesus, I worship you. Angkat tangan saudara, sing I worship you. Sing I worship you. I worship you. I worship you. Mari hormati Dia. Amin, amin. I worship you. I worship you. Oh God, oh God. I worship you. Angkat tangan saudara. Katakan ku cintakan, ku cintakan. Tiada yang lain, ku cintakan. Sekali lagi, mari cinta Dia. Ku cintakan Yesus. Ku cintakan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Kita lakukan ini setiap minggu. Saudaraku, mari Bapak Ibu dimanapun saudara berada, angkat roti dan anggur. Karena saudara percaya oleh kematiannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita boleh diselamatkan, kita boleh disembuhkan, dan kita boleh dipulihkan. Mari angkat roti tinggi di atas kepala dan ikan Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya dengan iman makan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan hari kematianku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman. Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau hari ini. Betapa baiknya Engkau Yesus bagi kami. Amin. Mari katakan saudara, dengan musik, dengan lembut menyembah Tuhan. Jika dia ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang kehilangan pekerjaan, mari katakan saudara, minta belas kasihan Tuhan, minta kemurahan Tuhan, memberikan saudara pekerjaan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang sedang sakit, letakkan tangan pada bagian yang sakit, dan biarlah hatimu terhubung kepada firman bahwa oleh darah Yesus yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, engkau sudah sembuh, engkau telah sembuh, engkau sudah sembuh, engkau telah sembuh, engkau sudah sembuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, karena salibmu sama-sama sanggup ya Tuhan. Mari katakan saudara, Tuhan sebentar kami akan membawa persembahan kami. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara, siapkan persembahan kita. Tuhan urapi umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati tangan-tangan yang memberi hari ini, berkati pekerjaan umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa,
Biarlah pemeliharaan yang dari Tuhan, Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan atas segala sesuatu yang kami perlukan, atas segala sesuatu yang kami butuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberi, kita memperkatakan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Angkat tangan saudara, katakan, saya percaya tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kami berkati Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang akan membawa persembahan saudara ucapan syukur persepuluhan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin ambil bagian untuk menabur melalui gereja ini, saudaraku, gereja kita menyediakan ada barcode dan ada nomor rekening gereja. Saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati lipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ada satu pengumuman yang sangat penting, saudaraku, gereja kita mengadakan doa fajar setiap pagi jam 5 sampai jam setengah 7. Saudaraku, doa fajar ini sudah ditonton bukan hanya Indonesia, tapi banyak bangsa-bangsa, dan saya percaya ini waktunya supaya seluruh bangsa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu mari bergabung saudaraku dalam ibadah doa fajar setiap hari lewat IG dan juga lewat Facebook. Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Katakan haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita lagu beribadah rasanya kuasa curahkan berkata. Angkat saudara, berupaya besar sungguh terjadi segala bangsa katakan menyembah Yesus Tuhan kemuliaan. Sekali lagi angkat tangan saudara, kuasanya bahkan berwaya besar sungguh terjadi segala bangsa katakan menyembah Yesus Tuhan kemuliaan Tuhan. Karunia. Angkat tangan saudara, di tangan kanan umur panjang dan sehat. Di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita yang diberkati berkata.